Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Mariani, NIM D1A 022158 kelompok 17C. Hai, namaku Hani Malinda Hidayati, NIM D1A 02 146 dari kelompok 17C. Perkenalkan, saya Ratu Ida Pertama dengan NIM D1A 0291 dari kelompok 17C. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan ketersediaan pakan, terutama pakan ternak. Pada musim hujan, ketersediaan pakan ternak cukup meningkat. Namun, pada musim kemarau sulit mendapatkan pakan ternak. Rumput gajah merupakan salah satu rumput potong yang memiliki nilai gizi dan produksi cukup tinggi, serta cepat potong berdaulat. Ketersediaan rumput gajah yang cukup melimpah, terutama di musim hujan, dapat dibuat menjadi silase, sehingga diharapkan mampu menjadi cadangan pakan hijauan pada musim kemarau. Silase merupakan hijauan segar yang sangat diawetkan dengan cara fermentasi anaerob sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama. Pembuatan silase juga bertujuan untuk memanfaatkan pakan pada saat kondisi nutrisi terbaik. Pembuatan silase dengan penambahan molasses dan dedak padi dapat menambah bahan kering, kandungan nutrien, mengurangi kadar air, merangsang produksi asam laktat, dan menekan pertumbuhan jamur dan bakteri pembusuk. Pembuatan silase ini juga dapat menurunkan sifat kasar dan meningkatkan pencernaan pakan. Silase memiliki utama yaitu karbohidrat yang mudah difermentasi digunakan oleh bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat, sehingga sumber energi bagi mikroba dalam pakan menjadi berkurang. Bagian pakan silase perlu diperkaya karbohidrat fermentable dengan penambahan sinkron. Pembuatan silase juga dapat mengurangi kasar bakteri asam laktat serta menggunakan karbohidrat yang mudah difermentasi untuk menghasilkan asam laktat. Indonesia merupakan negara penghasil singkong atau produsen terbesar setelah Nigeria, Brasil, Thailand, sehingga sangat potensial untuk digunakan sebagai pakan, terutama ternak ruminansi yang besar. Penambahan pakan sumber karbohidrat yang mudah dicerna ini, seperti singkong, pada silase rumput gajah dapat meningkatkan fermentasi rumen. Fermentasi rumen terjadi karena adanya mikroba rumen, yaitu bakteri protozoa dan fungi. Mikroba rumen akan bekerja dengan baik apabila tersedia lingkungan yang sesuai dan menunjang pertumbuhan, antara lain dipenuhinya pertumbuhan, nutrien dalam pakan, kecepatan degradasi, dan jumlah protein, serta karbohidrat yang mempengaruhi metabolisme mikroba rumen. Produk fermentasi rumen yang dihasilkan dipengaruhi oleh kemampuan mikroba rumen dalam merombak pakan dan kualitas pakan yang dikonsumsi ternak. Produk fermentasi rumen berupa NH3 dan volatil fatty acid merupakan sumber protein dan energi utama ternak ruminansi. VFA dan NH3 ini pada cairan rumen menjadi tolak ukur fermentabilitas pakan yang berkaitan dengan aktivitas mikroba rumen. Pemberiannya dengan cara fermentasibilitas yang tinggi seperti singkong. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penggunaan silase rumput gajah yang diberikan singkong yang tepat untuk menghasilkan produk fermentasi rumen yang optimal pada ternak sapi potong. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan silase rumput gajah yang diberi singkong terhadap konsentrasi VFA dan NH3 cairan rumen sapi secara in vitro. Hipotesis nolnya atau H0 menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan silase rumput gajah yang diberi singkong berpengaruh tidak nyata atau P lebih besar dari 5% terhadap konsentrasi VFA. Hasil yang berpengaruh tidak nyata disebabkan oleh penambahan singkong dengan konsentrasi peningkatan yang sedikit, sehingga peningkatan konsentrasi FFA tidak terlalu tinggi dan kandungan nutrien pada perlakuan yang relatif sama. Sedangkan pada hipotesis alternatifnya atau H1, didapatkan bahwa penggunaan silase rumput gajah yang diberi singkong berpengaruh nyata atau P lebih kecil dari 1% terhadap konsentrasi NH3. Hasil uji PNJ NH3 menunjukkan bahwa perlakuan R1 sangat nyata lebih rendah dari R2 dan R3, tetapi tidak berbeda nyata dengan R4. NH3 perlakuan R2 sangat nyata lebih tinggi dari R1 dan R4, tetapi tidak berbeda nyata dengan R3. NH3 perlakuan R3 tidak berbeda nyata dengan R2. Cara pengujian hipotesis. Metode yang digunakan yaitu eksperimental secara in vitro, menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan. Setiap perlakuan diulang 5 kali dan ditambah 2 belangkol sehingga terdapat 22 unit percobaan. Perlakuan yang diuji yaitu R1 dengan silase rumput gajah 100%, R2 dengan silase rumput gajah 95% dan singkong 5%, R3 dengan silase rumput gajah 90% ditambah 10% singkong, R4 dengan silase rumput gajah 85% ditambah singkong 15%. Konsentrasi VFA tertinggi dicapai oleh cairan rumen yang mendapat 85% silase rumput gajah dan 15% singkong, meskipun secara statistik tidak berbeda. Meskipun rataan konsentrasi NH3 masih rendah, tetapi konsentrasi tertinggi dicapai oleh cairan rumen yang ditambah silase rumput gajah 90% dan singkong 10%.